Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat-sehat semua? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, berangkat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita mulai dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hello anak kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Bila kau sudah siap, mari kita mulai. Siapkan alat tulis dan bukumu. Siap. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan mid semester. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah kalian sudah puas? Apakah hasilnya sudah maksimal ataukah bagaimana? Nah, yang kemarin nilainya sudah bagus, usahakan ditingkatkan lagi untuk nanti nilai rapotnya ya. Yang nilainya masih kurang, maka harus tambah rajin belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi yang cukup menarik, yaitu materi yang semuanya pasti akan mengalaminya. Apa itu? Yaitu materi tentang usia balik. Apa itu usia balik? Siapa yang sudah pernah mendengar kata balik? Atau mungkin mendengar kata puber. Nah, puber biasanya anak-anak yang remaja itu suka berkata puber. Nah, tanda-tandanya itu seperti apa saja? Ada yang tahu? Nah, mari untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Apa itu balik? Balik itu adalah artinya secara bahasa itu sampai, sudah sampai ya. Sedangkan menurut istilah, balik itu adalah batas usia di mana anak sudah mencapai pengalihan dari masa anak-anak menuju dewasa atau masa remaja. Nah, sedangkan menurut ilmu fikih, balik itu berarti batas usia di mana seseorang dianggap telah dewasa dan berkewajiban untuk menjalankan seluruh syariat Islam. Jadi anak yang sudah balik itu sudah punya kewajiban. Kira-kira kewajiban syariat Islam itu apa saja? Iya, ada sholat. Apalagi? Iya, menuntut ilmu dan lain-lainnya. Sekarang kita mulai dengan tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada dua. Tanda-tanda balik secara fikih dan secara ilmu biologi. Secara fikih itu tanda balik itu ada tiga, yaitu mengalami ihtilam atau mimpi basah. Itu biasanya pada anak laki-laki sekitar ada yang usia 12, tapi pada umumnya biasanya sekitar 15 tahun. Kalau yang tergantung dengan hormonnya atau tergantung dengan pergaulannya. Kalau anak-anak yang bergaulnya dengan anak yang lebih dewasa biasanya lebih cepat dewasanya. Lalu apa itu ihtilam atau mimpi basah? Mimpi basah itu air yang keluar saat mimpi, yaitu air mani atau sperma. Terus ciri-cirinya bagaimana Bu? Apa bedanya dengan ngompol itu apa? Kalau ngompol itu biasanya berbau pesing, terus airnya lebih encer. Tapi kalau mimpi basah itu yang keluar itu adalah air mani, itu lebih pekat dan tidak berbau pesing ya. Orang yang sudah mengalami mimpi basah ini dia sudah terkena atau berhadas besar. Yang kedua yaitu mengalami haid atau menstruasi. Orang yang menstruasi ini juga termasuk berhadas besar. Nah, biasanya terjadi pada seorang perempuan. Kalian rata-rata usia berapa ini? Ada yang 9, ada yang 10 ya. Perempuan yang sudah berusia 9 tahun itu sudah bisa mengalami menstruasi, tergantung dengan hormon dan pergaulannya tadi juga ya. Jadi bagaimana ciri-ciri haid itu? Ciri-ciri haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Dia keluarnya melalui alat kemaluan dari perempuan yang sehat. Jadi dia bukan tidak sedang sakit, tidak juga sedang melahirkan. Kalau orang melahirkan kan beda lagi. Biasanya itu sekitar 6-7 hari. Jadi darah itu keluar sekitar 6-7 hari, yang waktunya banyak, jadi nanti sedikit-sedikit sampai hilang. Kalau kalian mau bersuci itu harus menunggu sampai benar-benar hilang, baik dari warna,
dari baunya ya Kak. Jadi kalau misalnya masih haid itu biasanya baunya masih amis ya kan darah. Terus batas maksimalnya itu sekitar 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu berarti dia sudah masuk pada darah penyakit atau namanya istihadhah. Yang ketiga yaitu berusia 15 tahun baik pada laki-laki maupun perempuan, baik dia sudah mengalami mimpi basah atau belum, baik dia sudah haid atau belum. Kalau sudah berusia 15 tahun dia sudah terkena tanggung jawab menjalankan syariat Islam karena dia sudah baligh. Adapun tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi pada laki-laki itu tumbuh kumis, jenggot, jambang, terus tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak, tumbuhnya jakun, apalagi yaitu suara terdengar lebih berat, badannya berotot, gerakan lebih aktif, terus cenderung bersikap rasional. Jadi dalam memutuskan sesuatu selalu menggunakan akal atau logikanya. Sedangkan kalau pada perempuan itu pinggul dan payudara mulai membesar, kira-kira sudah tahu ya. Terus tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak tadi juga sama, kulitnya menjadi lebih halus daripada laki-laki, terus cenderung mendahulukan perasaan. Jadi apa-apa itu pakai perasaan dulu seakenan. Terus merasa ingin dimanja dan diperhatikan, pertumbuhan badan bertambah dengan lebih cepat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita akan mulai untuk berdiskusi atau mengerjakan latihan seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti tugasnya adalah membuat poster ya, semacam poster semacam ini, nggak apa-apa poster sederhana ya. Jadi ini nanti adalah contoh tanda-tanda balik secara ilmu fikih. Di sini ada laki-laki, perempuan, terus di sini nanti tanda-tandanya apa saja. Boleh dibuat kayak gini, boleh dibuat bunder-bunder, terserah kalian, kreatif kalian. Nanti untuk kelompok 1 dan 2 membuat tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda balik untuk laki-laki, sedangkan yang kelompok 3 dan 4 membuat tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda balik untuk anak-anak perempuan. Nah, ya silakan dikerjakan. Nanti waktu kalian adalah sekitar 60 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu kita gunakan sisanya yang 15 menit kita gunakan untuk presentasi, untuk memaparkan apa yang sudah kalian tulis tadi. Nah, ya sudah selesai semua ya. Dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apa kesimpulannya dapat kita ambil? Kesimpulannya dapat kita ambil apa saja? Iya, bahwa baligh itu sama dengan sudah dewasa, jadi sudah terkena kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Apalagi iya, tanda-tandanya sudah ada 2, itu secara fikih dan biologi. Kalau tanda fikih tadi apa saja? Ya, ada haid, iya, ada ihtilam dan 15 tahun. Kalau tanda pada laki-laki jadi ada tumbuh kumis, apalagi iya, tumbuh rambut tadi, tumbuh jakun. Kalau pada perempuan pinggul membesar, payudara membesar, terus kulit menjadi lebih halus. Iya, semuanya jadi sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang kewajiban-kewajiban yang menyertai kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah mengalami usia balik itu apa saja. Nah ya, sedangkan untuk tugas kalian nanti di rumah ya, kalian bisa bertanya kepada orang tua, boleh kepada kakak, kepada ayah, ibu, atau mungkin kalau kalian malu pada guru ngaji atau guru madrasah kalian juga bisa. Nah, apa itu ihtilam? Bagaimana ciri-cirinya? Kira-kira sama tidak apa yang dijelaskan guru dengan yang kalian dapat dari rumah nanti ya. Terus untuk anak perempuan, apa itu sih haid? Ciri-cirinya bagaimana? Bagaimana cara menjaga kebersihan selama haid itu? Ya, nanti itu tugas kalian di rumah. Minggu depan kita diskusikan bersama hasilnya seperti apa kira-kira. Nah, nanti kita cari kesimpulannya lagi apakah sama atau tidak ya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelum kalian istirahat, marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.